Selamat datang. Hari ini kita akan menyelam sangat dalam, masuk ke dalam cara kerja pikiran kita sendiri. Pembahasan ini bukan sekedar opini ya, tapi kita akan membedah ajaran mendalam dari Yang Mulia Nauyane Arya Dhamma Mahatero. Kita akan coba bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam batin kita dari satu momen ke momen berikutnya. Coba deh kita renungkan. Kita semua kan hidup di dalam sini ya, di dalam pikiran kita. Setiap hari kita ngerasain senang, nggak suka, marah, tenang. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan beneran bertanya, semua ini gimana sih cara kerjanya? Apa kita beneran paham sama mesin yang kita pakai setiap detiknya ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa ya kalau marah itu rasanya jelek gitu aja, meledak? Kenapa keinginan akan sesuatu itu tiba-tiba aja muncul, kayak nggak diundang? Rasanya seolah-olah semua emosi ini terjadi pada kita, bukan kita yang melakukannya. Rasanya instan dan kita nggak punya kendali. Dan inilah kuncinya. Apa yang kita sadari, rasa marah atau suka itu ternyata cuma hasil akhirnya aja. Di belakang layar ada sebuah proses, sebuah reaksi berantai yang terjadi super cepat, langkah demi langkah yang nggak pernah kita lihat. Ibaratnya ada pabrik perakitan mental yang berjalan tanpa kita sadari. Oke, jadi ini peta perjalanan kita ke dalam. Kita akan mulai dengan melihat proses batin kita yang tersembunyi. Lalu kita akan lacak jejaknya dari kontok ke keinginan. Setelah itu, kita akan pakai mikroskop untuk melihat satu momen kesadaran yang terjadi secepat kilat. Kita juga akan pahami kekuatan kebiasaan yang membuat kita terjebak, dan yang terpenting, kita akan temukan jalan melihat, jalan menuju kebebasan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Hal paling mendasar yang harus kita pahami adalah pikiran kita itu bukanlah satu benda yang utuh dan solid. Pikiran adalah rangkaian kejadian yang bergerak sangat-sangat cepat. Nah, analoginya nih keren banget. Pikiran kita itu katanya seperti nyala lilin. Kelihatannya kan satu nyala api yang stabil ya. Padahal setiap momen, partikel-partikelnya itu terbakar dan berganti. Atau bayangkan roll film zaman dulu. Kita lihat gambar bergerak yang mulus, padahal itu kan ribuan frame foto diam yang diputar super cepat. Pengalaman kita adalah filmnya, bukan kepingan-kepingan gambarnya satu persatu. Lalu akibatnya apa dari ilusi ini? Ya karena kita cuma melihat hasil akhirnya, marahnya, senangnya, kita langsung menganggap itu sebagai identitas kita. Kita bilang, aku ini orangnya pemarah, atau aku memang suka ini. Kita salah kaprah. Kita kira produk akhir dari sebuah proses itu adalah aku yang sejati. Oke, sekarang kita akan bedah lapisan pertama dari proses ini. Ini adalah sebuah mekanisme yang sebenarnya bisa kita mulai kenali kok dalam pengalaman kita sehari-hari. Bayangin ini kayak efek domino. Ada 4 langkah utama di sini yang mengubah sebuah input sensorik sederhana menjadi kemelekatan yang kuat. Semuanya dimulai dari kontak, yang secara otomatis memicu perasaan. Perasaan ini kemudian melahirkan keinginan, yang jika kita biarkan terus-menerus akan mengeras menjadi kemelekatan. Yuk, kita lihat satu-satu. Jadi, titik awalnya adalah fasa atau kontak. Dan ini penting ya, kontak itu bukan cuma sentuhan fisik. Kamu lihat bunga, itu kontak. Dengar suara berisik, itu juga kontak. Intinya, ini adalah pertemuan antara indera kita, objek di luar, dan kesadaran. Tanpa pertemuan 3 hal ini, seluruh rangkaian reaksi nggak akan pernah dimulai. Nah, begitu kontak terjadi, langsung saat itu juga, secara otomatis muncul yang namanya vedana atau perasaan. Perlu dicatat ini ya, ini bukan emosi kompleks seperti cinta atau benci. Ini cuma rasa dasarnya aja, enak, nggak enak, atau netral. Kita nggak bisa memilih ini loh. Perasaan ini muncul begitu saja sebagai akibat dari kontak. Dan dari rasa dasar tadi, lahirlah si tanha atau keinginan. Logikanya sederhana kan? Kalau rasanya menyenangkan, muncul dorongan pengen nambah, pengen mempertahankan. Kalau rasanya nggak menyenangkan, muncul dorongan untuk menolak, untuk menghindar. Keinginan ini adalah reaksi langsung yang dikondisikan oleh perasaan yang muncul sesaat sebelumnya. Oke, siap? Sekarang kita akan pakai mikroskop. Kita akan lihat proses yang jauh lebih detail yang terjadi dalam sepersekian detik di balik layar kesadaran kita. Sebelum ada gangguan dari luar, pikiran kita itu ada di mode standby. Keadaan ini disebut bhavanga. Bayangkan saja seperti permukaan danau yang sangat tenang, gak ada riak sama sekali. Ini adalah kondisi dasar, latar belakang dari semua pengalaman aktif kita. Oke, lalu tiba-tiba, duar. Ada suara keras. Danau yang tenang tadi terusik. Tapi pikiran nggak langsung panik. Ada langkah-langkahnya. Momen pertama,
Pikiran cuma berpaling ke arah suara itu. Ini namanya awajana. Berikutnya, indera kita, misalnya telinga, hanya menangkap data mentahnya. Lalu pikiran mulai memproses, ini suara apa ya? Dan terakhir, ia memberi label. Oh, suara pintu dibanting. Coba perhatikan, sampai di sini belum ada emosi sama sekali. Nah, setelah semua proses tadi, sampailah kita di momen yang paling krusial. Namanya javana. Ini dia intinya. Disinilah momen reaksi aktif itu terjadi. Dorongan untuk suka, tidak suka, atau niat untuk bertindak, semuanya diluncurkan di sini. Gini deh biar gampang. Semua tahap sebelumnya itu ibarat koki lagi nyiapin bahan. Motong-motong bawang, nimbang terigu, itu semua kan netral secara moral. Tapi di javana, disinilah bumbunya dimasukin. Disinilah rasanya diciptakan. Disinilah kebiasaan mental kita dibentuk, disinilah karma ditempa. Panahnya dilepaskan di momen ini. Lantas kenapa sih reaksi javana kita itu sering terasa seperti kaset rusak? Marah lagi, cemas lagi. Kok polanya gitu-gitu terus? Nah, jawabannya sederhana. Kekuatan kebiasaan. Ajaran ini memberikan analogi yang sangat kuat. Bayangkan sebuah jalan setapak di hutan lebat. Semakin sering jalan itu kita lewati, semakin jelas dan gampang kan untuk dilalui lagi? Nah, reaksi mental kita persis seperti itu. Setiap kali kita bereaksi dengan kemarahan, kita seolah-olah sedang meminjak-injak jalan kemarahan itu, membuatnya sedikit lebih dalam dan sedikit lebih mudah untuk dilalui di masa depan. Coba sekarang, ambil waktu sejenak, pikirkan satu pola dalam hidup Anda. Mungkin kemarahan yang itu-itu lagi, atau keinginan yang nggak ada habisnya. Sadar nggak kalau itu sebenarnya hanyalah jalan setapak yang sudah dilalui pikiran Anda ribuan kali, sampai-sampai pikiran Anda berjalan di situ secara otomatis? Oke, kita sudah bongkar mesinnya, kita sudah lihat cara kerjanya, kita juga sudah lihat bagaimana kita terjebak. Sekarang, bagian yang paling penting, bagaimana caranya pengetahuan ini bisa membuat kita bebas? Biasanya, kita cuma punya dua strategi, dan ternyata dua-duanya keliru. Pertama, kita melawan. Kita bilang, aku nggak boleh marah, nggak boleh. Ini sama saja seperti menekan bola ke dalam air. Begitu kita lengah, bolanya akan mental ke atas, bahkan lebih kencang. Cara kedua, kita mengikuti arusnya. Pasrah, marah ya marah aja. Ini seperti membiarkan api kecil menjadi kebakaran hutan. Keduanya hanya akan memperkuat masalah. Jadi, solusinya bukan melawan atau ikut arus, melainkan jalan tengah, yaitu hanya melihat dengan jernih tanpa ikut campur. Maksudnya bagaimana? Artinya, saat perasaan tidak menyenangkan muncul, kita hanya tahu, oh ada perasaan tidak menyenangkan. Lalu muncul dorongan untuk bereaksi, kita hanya tahu, oh ada dorongan untuk bereaksi. Udah itu saja. Jangan ditambah cerita, jangan dikurangi faktanya. Kita menjadi seperti cermin yang hanya memantulkan apa adanya, tanpa menghakimi atau mengubahnya. Kita tutup dengan satu pertanyaan untuk perenungan kita bersama. Jika kita mengamati dengan cukup jelas, kita akan melihat bahwa kemarahan muncul karena ada sebabnya. Keinginan muncul karena ada sebabnya. Semuanya adalah bagian dari sebuah proses yang impersonal. Jadi, kalau semuanya hanyalah rangkaian proses sebab akibat, di manakah diri yang tetap dan solid yang menjadi pemilik dan pengendali dari semua ini?